Aku terikat masa lalu. Dulu sih iya, sekarang Udah enggak dong? Hey ho, sahabat-sahabat Zona, welcome aboard to Zona Nyaman, nyamannya kita ya di sini. Hari ini Zona Nyaman kedatangan sahabat-sahabat Zona yang keren dan dari tempat yang berbeda-beda. Yang pertama namanya Livi, Levina kita panggilnya Livi. Dia dari Maluku tapi sedang stay di Jogja. Dan yang kedua adalah Septi dari Kalimantan. Nah, sahabat Zona, topik kita kali ini adalah berdamai dengan masa lalu. Setiap orang pasti pernah punya masa lalu. Masa lalunya beragam, ada yang menggembirakan, atau ada juga masa lalu yang menyedihkan dan rasanya ingin dikubur dalam-dalam dan gak pernah diingat. Nah, yang jadi persoalan adalah apakah masa lalu selalu mengganggu hidup kita, atau justru masa lalu bisa membantu kita untuk mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik. Oleh karena itu kita mau belajar hari ini tentang berdamai dengan masa lalu. Nah, bagi sahabat Zona yang ingin bercerita tentang pengalamannya di masa lalu atau pernah punya pengalaman berdamai dengan masa lalu, silakan tulis di kolom komentar. Oke, kita mulai dulu dari sahabat Zona yang dari Jogja ya, Livi. Oke. Ya. Livi, Iya. boleh nggak diceritakan masa lalumu itu yang seperti apa? Ya, silakan. Oke. Masa lalu yang pernah saya alami suka dan duka. Ada yang senang, bahagia, dan ada juga yang membuat saya terpuruk. Ya. Nah, salah satunya itu waktu saya masih menginjak di bangku SMP, itu benar-benar satu momen di mana saya tuh benar-benar belajar. Wow, ternyata kita itu nggak selamanya hidup dengan yang lurus gitu, yang happy-happy aja. Ternyata sejak SMP itu masa lalu saya terbilang cukup menarik sih kalau saya inget-inget lagi ya. Dan saya juga nggak mau lupain. Dan walaupun itu bikin saya jadi kurang bersemangat, patah semangat, tapi dari situ saya belajar. Dari semenjak SMP saya belajar kalau masa lalu itu memang harus kita gak usah dibikin inilah, kita bisa damai gitu sama masa lalu. Wow, terima kasih Livi. Ternyata masa lalu Livi ada yang happy ya, ada yang juga mungkin bikin sedih. Nah tadi juga Livi bilang harus berdamai dengan masa lalu. Nah boleh dong diceritain kenapa kita harus berdamai dengan masa lalu? Kenapa? Ya karena untuk apa juga kita terus-terus mikirin kalau masa lalu itu buruk atau apa, tapi setidaknya kita emang kayak ngerasa nanti kalau kita nggak berdamai masa lalu itu pasti kita kayak ngerasa ada yang ngeganjel dalam hidup kita gitu. Kayak aduh, kita mikirin lagi masa lalu kita yang kayak gimana, mungkin kurang bikin kita ini sedih mungkin. Kenapa nggak kita coba untuk berdamai dengan masa lalu, dan itu menurut saya nggak terlalu sulit sih. Ada nggak sih yang menghambat langkah kamu di masa yang sekarang? Jadi jadi beban ya, gara-gara masalah itu yang pernah terjadi di masa lalu, kamu sekarang jadi susah gitu ya. Nah kalaupun ada, gimana sih cara kamu mengatasinya? Mungkin banyak sahabat Zona di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini juga sedang bergumul dengan hal itu. Jadi saya punya masa lalu yang mengganggu untuk saat ini ya.
dalam studi bahkan. Tapi saya bisa mengatasinya. Bagaimana caranya? Saya tidak terus berkepanjangan memikirkan masa lalu yang terpuruk itu. Tapi saya coba berpikir positif. Saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri, jangan mengungkit masa lalu dalam pikiranmu, tapi fokus saja pada masa depan gitu. Pada yang kamu lakukan sekarang itu, coba kamu fokus pada itu. Nah, supaya kendala yang dari masa lalu itu nggak terus menghambat. Jadi kamu bisa terus maju. Dan yang paling penting sih, saya suka memotivasikan diri saya sendiri. Saya terus ingetin diri saya sendiri kalau masa depan itu lebih penting gitu. Harus kamu prioritaskan gitu. Jadi kalau ada masa lalu yang menghambat di saat kamu sekarang ini gitu, ya jangan khawatir. Tetap tenang, rileks, dan ya berpikir positif saja sih. Memang kita semua pasti sering memotivasi diri. Cuma nih, kadang-kala yang jadi kendala justru dari luar, ya. Di saat kita berusaha bangkit, kita mencoba untuk memulai dari awal, justru malah lingkungan kita yang kurang suportif, gitu ya. Bukannya memotivasi, justru malah ya tadi menyalahkan, mengingat kesalahan kita terus-menerus, ya, dan mencurigai bahkan tidak percaya bahwa kita bisa jadi lebih baik. Nah, pernah nggak Livi diperhadapkan dengan situasi seperti itu? Lalu, bagaimana cara kamu menghadapi? Saya pernah dalam posisi seperti itu, di mana lingkungan saya, teman-teman saya menyerang saya dengan mungkin meremehkan saya atau merendahkan saya kalau kayak kamu itu belum berubah gitu, kamu kayak masih seperti yang dulu gitu. Tapi saya itu nggak apa-apa sih dengan masalah itu. Saya tetap rileks, saya agak tidak memikirkan, tapi saya punya cara mengatasinya itu. Saya mengontrol diri saya, gimana saya supaya nggak melewati batas, karena setiap manusia pasti memiliki batas. Ya, dan cara mengatasinya itu saya tidak memikirkan kata-kata mereka yang mungkin membuat saya jatuh atau membuat saya down, tapi saya jadikan kata-kata mereka itu menjadi lebih semangat lagi, lebih motivasi diri saya lagi gitu kan, untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sahabat-sahabat Zona, tadi kita sudah mendengarkan ya bagaimana pengalaman Livi dalam menghadapi masa lalunya, dan tentu lain Livi ya, lain Septi. Septi juga pasti punya cerita tersendiri. Nah, Septi boleh diceritain nggak pengalaman kamu di masa lalu itu seperti apa? Silakan. Jadi saya punya pengalaman di masa SMA dalam berpacaran. Jadi saya merasa hubungan saya dengan kakak kelas ini baik-baik aja, lurus-lurus aja. Dan saya sempat berpikir kalau saya itu berjodoh dengan dia. Tapi ternyata yang saya alami, yang saya rasakan tidak seperti itu. Lain yang kita pikirkan dan mungkin cara lain juga yang Tuhan pikirkan. Jadi yang saya pikirkan mungkin saya berjodoh sama dia, tapi ternyata tidak. Justru malah sebaliknya. Jadi itu pengalaman yang paling menyakitkan, menyedihkan mungkin. Seperti itu. Pengalaman Septi di masa lalu lebih kepada hubungan asmara ya. Nah, tapi kalau kita bisa lihat nih, pelajaran apa yang Septi dapatkan? Dia langsung berpikir, misalnya kita punya pasangan nih, punya pacar sekarang. Dia langsung berpikir kalau kita tuh bakal berjodoh sama dia. Dia langsung berpikir, ih udah cocok banget nih. Tapi ya wajar-wajar aja lah. Harus kita menanggapi itu dengan wajar. Terus kita bawa dalam doa, kita tanya, ini sebenarnya beneran pasangan yang terbaik buat kita apa enggak? Supaya nanti itu kita nggak sakit sendiri gitu. Jadi pelajaran yang saya dapatin itu, terus dari masalah itu saya bisa lebih menjadi dewasa lagi. Nah, sekarang nih
kalau kita mau menengok ke belakang ya, menyesal nggak dengan masa lalu kamu? Awalnya sih menyesal, tapi pas kesini-sini tuh kayak menyesal tuh nggak ada gunanya gitu loh. Kan kita udah menjalin itu, jadi buat apa kita menyesal itu? Ya bersyukur aja sih karena pengalaman itu yang bisa membuat kita jadi lebih dewasa lagi dalam menyikapi masalah itu. Ya, sekarang giliran tim Zona Nyaman yang bisa bertanya ya. Bebas mau bertanya kepada Septi atau kepada Livi. Kita mulai dulu dari Willy. Silakan Willy. Mau bertanya kepada siapa dan apa pertanyaan? Oke, saya mau nanya sama Septi sih. Ada nggak sih dampak masa lalu kamu yang menyakitkan itu tentang hubungan ini, tentang hubunganmu ke sekarang gitu loh, ke masa depan, bahkan ke sekarang gitu loh. Cara memandang orang lain, mindsetmu ke cowok-cowok mungkin. Dan satu sih penasaran saya, gimana, masih udah buka hati nggak sih? Maksudnya kayak kan udah buka hati nggak sih sama cowok-cowok atau masih keep banget gitu lah? Kalau dalam memandang cowok semuanya sama, brengsek kayak gitu, enggak sih sebenarnya. Kayak karena kan semua orang tuh punya karakternya berbeda-beda kan, kepribadian juga berbeda-beda. Jadi nggak pernah menganggap semua laki-laki itu sama. Jadi gitu. Terus kalau dalam udah membuka hati atau belum, untuk sekarang sih belum. Jadi mau fokus ke kuliah dulu. Oke, kan Septi sudah pernah sekolah di Jakarta nih. Nah, untuk sekarang ini kan Septi ada di kampus dan salah satu mahasiswa yang populer. Pasti banyak dong cowok-cowok yang naksir sama Septi. Nah, Septi nanggapinya gimana sih? Populer sih enggak ya, Will? Enggak. Tapi emang lumayan lah banyak yang ngedeketin, tapi bukan orang kampus itu. Adalah orang luar. Terus cara saya menanggapinya, karena kan saya takut salah ngomong menanggapinya gitu. Takutnya mereka salah, pengertian itu salah, takutnya jadi sakit hati atau apa. Jadi saya meresponnya dengan baik, tapi dalam tanda kutip bukan berarti saya PHP-in mereka gitu loh. Tapi saya tetap meresponnya dengan baik ya, berteman gitu. Dan saya menjelaskan sebelumnya memang ada yang sempat nembak. Tapi karena saya belum bisa buka hati, jadi saya menanggapinya lebih ke kasih pengertian. Ya saya jelaskan, jadi saya punya masalah itu gini. Terus ya intinya menjelaskan tuh dengan sebaik-baiknya supaya mereka tuh nggak sakit hati dan nggak salah tanggap. Jadi sama-sama baik gitu. Oke, sekarang Raja yang mau nanya sama Livi. Gue minta ke Livi, coba kasih contoh dong. Contoh masa lalu yang buruk itu gimana sih? Saya adalah salah satu orang yang pernah ngalamin yang namanya dibully. Dan itu salah satu sahabat saya yang ngebully saya. Entah itu saya nggak tahu kenapa alasannya, mungkin dia agak suka sama saya atau apa, tapi ya waktu itu saya benar-benar, itulah yang tadi saya bilang, saya benar-benar terpuruk, saya benar-benar sedih, kecewa kenapa teman saya bisa membuli saya seperti itu. Dan itu aku jadi merasa insecure, bahkan sampai saat ini sih sebenarnya. Tapi itu nggak jadi masalah ya, saya coba untuk melupakan sedikit demi sedikit masa lalu itu, dan saya berani, saya percaya diri untuk saat ini untuk melangkah ke depan. Kalau misalnya lu gini, Halif, lu ketemu sama orang yang berbeda, namun sifatnya sama, gimana, lu harus lakuin apa? Kalau aku sih nggak ngelakuin apa-apa ya. Ya paling sih hello ya biasa aja gitu, nggak nyimpen dendam ya. Aku kalau ketemu dia lagi ya nggak inget masa lalu itu lagi. Ya aku cuma lihat dia yang sekarang aja gitu kan. Nggak mungkin dia, ya saya berdoa aja lah
saya emang dari dulu sih doa buat dia sih sampai sekarang. Terus apakah lu nggak ada kayak rasa tertantang gitu untuk mengubah dirinya gitu? Ada nggak sih rasa tertantang? Karena gue kan dulu kan dikata-katain apalah dan lain sebagainya sampai gue jadi insecure. Nah, pertanyaannya, apa lu nggak tertantang gitu untuk mengubah dirinya? Tertantang sekali. Bahkan saya lupa ya, saya waktu itu pernah buat dia gimana gitu. Tapi sampai sekarang dia jadi kayak minta maaf. Dia pernah minta maaf sama saya kalau kejadian yang di masa lalu itu bikin saya kecewa mungkin atau menyakitin hati saya gitu. Dan dia juga ngaku kalau dia itu emang salah. Gimana caranya buat kok sampai dia bisa minta maaf? Gimana sih cara lu buat kayak gitu? Dulu itu bahkan teman-teman saya tahu saya itu tipenya seperti apa. Saya itu tipenya suka ceramahin orang. Gimana kalau dia berbuat salah, saya mengingatkan dia yang baiknya. Nah, sahabat Zona, sekarang biar adil ya, giliran Septi atau Lipi yang bertanya kepada tim Zona Nyaman. Saya nggak bisa membohongi diri bahwa saya pernah sayang. Jadi di suatu malam terjalin sebuah chatan. Zona nyaman, nyamannya kita ya di sini. Zona nyaman, nyamannya kita ya di sini.